Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dipa Septian Nugraha dengan NIM 202100073. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bulu tangkis. Oke teman-teman, kita awali dengan sejarah bulu tangkis. Tidak ada yang tahu pasti kapan, di mana lahirnya permainan bulu tangkis ini. Banyak yang berpendapat bahwa lahirnya permainan bulu tangkis ini sejak zaman Mesir kuno, yaitu sekitar 2000 tahun yang lalu. Ada pula yang berpendapat bahwa bulu tangkis sebenarnya berasal dari Tiongkok. Zaman dulu orang-orang Tiongkok punya permainan bernama jianzi. Aturan mainnya mirip seperti bulu tangkis, yaitu menjaga agar kok tidak jatuh ke tanah. Permainan serupa juga sudah berkembang di Inggris dengan nama Battledore and Shuttlecock. Peraturannya adalah pemain harus menjaga kok agar tidak jatuh dan tetap di udara dengan cara memukulnya selama mungkin. Badminton mulai masuk ke Indonesia pada zaman penjajahan sekitar tahun 1930. Akan tetapi, olahraga ini baru bisa berkembang di tahun 1947 atau setelah Indonesia merdeka. Sejak saat itu, perkembangan badminton pun cukup pesat dan para atlet mulai bermunculan. Selanjutnya ada peraturan. Permainan bulu tangkis memiliki sejumlah peraturan yang harus dipatuhi oleh semua pemain. Peraturan tersebut meliputi jumlah pemain, cara mulai pertandingan, hingga sistem perhitungan skor. Yang pertama, kelengkapan bulu tangkis. Ada raket. Raket memiliki panjang maksimal 68 cm dan lebar 22 cm. Panjang kepala raket atau area senar adalah 28 cm dengan lebar 22 cm. Raket bisa terbuat dari kayu atau aluminium dengan berat tak lebih dari 150 gram. Ada kok. Kok terbuat dari 16 helai bulu yang ditancapkan pada gabus berdiameter 25-28 mm. Berat standar kok adalah sekitar 4,74 sampai 5,5 gram, sedangkan tinggi kok antara 64 sampai 74 mm. Yang selanjutnya ada jumlah pemain. Yang pertama, tunggal, yaitu 1 lawan 1 dan bisa dimainkan oleh putra maupun putri. Yang selanjutnya ada ganda, yaitu satu tim terdiri dari 2 orang. Ganda campuran terdiri satu tim dengan 2 anggota dalam tim, bisa bercampur putra dan putri. Yang selanjutnya ada penentuan awal permainan. Pertandingan diawali dengan undian, yaitu menggunakan metode lempar koin yang dilakukan oleh wasit. Undian ini untuk menentukan pemain mana yang harus melakukan servis terlebih dahulu. Yang selanjutnya ada perhitungan skor. Penentuan kemenangan di olahraga ini menggunakan sistem best of 3, pemenang 2 babak. Jadi, permainan bulu tangkis bisa berlangsung sebanyak 2-3 babak. Apabila ada pemain yang memenangkan 2 set berturut-turut, babak ketiga tidak perlu dilakukan. Di tiap setnya, pemenang adalah pemain yang berhasil mengumpulkan poin 21 lebih dahulu. Apabila terjadi kedudukan imbang di skor 20 dan 20 atau jus, pertandingan akan dilanjutkan sampai salah satu tim unggul dengan selisih 2 poin. Yang selanjutnya ada pelanggaran. Yang pertama ada kok menyangkut di net. Yang selanjutnya ada raket menyentuh net saat memukul kok. Yang ketiga, saat melakukan pukulan, raket melewati net dan masuk ke area tim lawan. Yang selanjutnya ada kok sudah dipukul tetapi jatuh di area sendiri. Yang kelima ada saat menerima servis, pemain sudah bergerak dulu sebelum kok berhasil dipukul. Yang keenam, saat melakukan atau menerima servis,
pemain menginjak garis batas lapangan. Yang ketujuh, kok jatuh di luar lapangan atau meluncur lewat bawah net. Yang kedelapan, kok dipukul 2 kali, baik oleh satu maupun 2 pemain dalam satu tim. Yang selanjutnya ada pemain sengaja mengulur-ulur waktu pertandingan, dan yang terakhir, pemain secara sengaja melakukan hal yang mengganggu tim lawan. Selanjutnya kita akan membahas ukuran lapangan untuk olahraga bulu tangkis. Lapangan bulu tangkis berbentuk persegi panjang yang dipisahkan oleh net di bagian tengah. Pada pertandingan bulu tangkis profesional, lapangan yang digunakan harus memiliki ukuran standar yang sudah ditetapkan oleh PBSI maupun Badminton World Federation atau BWF, yaitu panjang 13,40 meter, lebar 6,10 meter, tinggi tiang net 1,55 meter, tinggi net 1,52 meter, jarak garis servis depan ke net 1,98 meter, jarak garis servis tengah ke garis samping 3,05 meter. Selanjutnya ada jarak garis servis belakang ke garis belakang 0,76 meter untuk permainan ganda. Yang selanjutnya ada jarak garis samping ke pinggir lapangan 0,46 meter untuk permainan tunggal. Selanjutnya ada ukuran lapangan standar BWF, panjangnya 13,4 meter untuk tunggal dan ganda. Lalu ada lebarnya 5,18 meter untuk tunggal dan 6,1 meter untuk ganda. Selanjutnya ada teknik dasar bulu tangkis. Yang pertama, cara memegang raket. Pemain harus bisa memegang raket dengan benar. Tujuannya agar raket tidak gampang terlepas dan bisa dikendalikan dengan mudah. Memegang raket dengan benar juga bisa menghasilkan tenaga yang kuat, sehingga pukulannya pun bisa sempurna. Yang pertama ada teknik forehand. Teknik ini sama seperti ketika Anda memegang benda pada umumnya. Tangan harus memegang pegangan raket, sedangkan telunjuk dan ibu jari membentuk sudut atau huruf V. Yang selanjutnya ada teknik backhand. Hampir sama seperti teknik forehand, hanya saja posisi ibu jari tidak bertemu dengan ujung jari lainnya, melainkan disejajarkan dengan pegangan raket sehingga mendekati telunjuk. Selanjutnya, cara memukul shuttlecock. Pertama ada servis bulu tangkis. Servis artinya memukul kok untuk memulai permainan. Kok yang dipukul harus mengarah pada area lawan dan melewati net. Teknik servis sendiri ada 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada teknik forehand pendek. Pemain memukul kok dengan tidak begitu kuat. Akibatnya, kok meluncur dan akan jatuh di sekitar net atau di area depan tim lawan. Yang selanjutnya ada forehand tinggi. Teknik ini dilakukan untuk membuat kok melambung tinggi dan jatuhnya cukup jauh dari area net. Teknik ini bertujuan agar kok bisa jatuh di belakang pemain lawan sehingga mereka kesulitan untuk mengembalikannya. Selanjutnya ada backhand. Servis backhand dilakukan dengan tenaga sedang. Tujuannya agar kok bisa jatuh di dekat garis serang lawan dan mendarat setelah sedikit melewati net. Hal ini juga bertujuan agar lawan kesulitan mengembalikan serangan. Teknik memukul dan mengembalikan serangan kok bisa bermacam-macam. Setiap teknik juga bisa menjadi penentu kemenangan dalam tim. Setidaknya ada 5 jenis yang patut Anda ketahui, yaitu pukulan lob, drop shot, drive, netting, dan smash. Yang pertama, lob. Teknik ini dilakukan dengan cara memukul kok agar bisa terbang setinggi mungkin dan jatuhnya di belakang garis lapangan area tim lawan. Pukulan seperti ini biasanya akan membuat lawan kewalahan
sehingga mereka pun jadi cepat kalah. Yang kedua ada drop shot. Pukulan ini bertujuan untuk mematikan pergerakan lawan. Pukulannya dilakukan secara lurus dan menggunakan tenaga kecil atau pelan. Tujuannya agar kok bisa jatuh di sekitar net. Teknik ini sering digunakan untuk mengecoh lawan. Pemain biasanya akan melompat dan berpura-pura hendak smash sehingga tim lawan pun bersiap-siap di area belakang. Akan tetapi, pukulan yang dilakukan ternyata adalah drop shot dan kok justru jatuh di dekat net. Selanjutnya ada pukulan drive. Drive adalah jenis pukulan yang mendatar. Arah pukulannya bisa lurus atau menyilang untuk menyasar sisi samping tim lawan. Teknik ini biasanya dilakukan untuk menyerang maupun mengembalikan serangan dengan cepat. Yang selanjutnya ada netting. Sesuai namanya, ini adalah jenis pukulan yang bertujuan agar kok jatuh tepat di net setelah berhasil melewatinya. Pukulan netting ini cukup sulit dilakukan karena butuh akurasi tinggi. Bila berhasil, tim lawan akan kesulitan mengembalikan serangan. Selanjutnya ada smash. Smash adalah jenis pukulan yang bertujuan untuk menyerang sekaligus mematikan gerakan lawan. Pukulannya sendiri sangat keras dan menukik ke bawah. Untuk melakukan smash, pemain harus memukul kok dengan sekuat tenaga. Tujuannya agar kok bisa melaju cepat dan lawan tidak sempat untuk mengembalikan serangan. Smash juga biasanya dilakukan dengan cara melompat untuk menghasilkan serangan yang cepat, kuat, dan arahnya menukik tajam ke bawah lapangan. Selanjutnya, ada materi olahraga lari. Sejarah olahraga lari itu sendiri berawal dari kemenangan Yunani atas peperangan pada waktu itu. Lalu, adanya sebuah cara euforia, kemenangan serta menyebarkan kabar tersebut dengan membawa pesan dengan berlari dari Athena dengan jarak 40,8 km atau 25,4 mil. Menurut Bahagia tahun 2000, lari merupakan gerakan tubuh di mana terdapat kedua kaki ada saatnya melayang di udara atau kedua telapak kaki lepas dari tanah, yang mana lari diartikan berbeda dengan jalan yang selalu kontak dengan tanah. Macam-macam olahraga lari. Yang pertama, lari jarak pendek atau sprint. Lari jarak pendek merupakan cabang perlombaan lari yang dimana atlet yang mengikuti lomba harus berlari secepat mungkin dengan tenaga yang maksimal dengan jarak tempuh yang tak terlalu jauh. Jarak yang ditempuh dalam lari jarak pendek atau sprint ini biasanya mulai dari 100 meter, 200, sampai 400 meter. Jenis lari ini menuntut para atlet untuk mengerahkan kemampuan maksimalnya dalam berlari sebab jarak yang ditempuh tidaklah jauh. Pada waktu start dilakukan sangatlah berperan dalam menentukan kecepatan yang akan dihasilkan hingga ke garis finish. Pada umumnya, atlet sprint ini mempunyai tempo lari yang sangat cepat. Makin jauh jarak yang ditempuh, makin membutuhkan daya tahan yang besar, sehingga ada yang dinamakan endurance. Lari jarak menengah. Sesuai dengan namanya, lari jarak menengah ini memiliki jarak tempuh yang tak terlalu jauh maupun terlalu dekat. Kisarannya antara 800 meter hingga 1.500 meter. Sedikit berbeda dengan lari jarak pendek, lari jarak menengah ini menggunakan gaya menapak kaki yang disebut dengan istilah ball heel ball. Ball heel ball merupakan gerakan menapakkan kaki yang bertumpu pada ujung tumit serta menolakkan tapak kaki dengan ujung kaki. Untuk posisi start yang dilakukan dengan posisi berdiri. Dalam lari ini juga tidak perlu mengeluarkan tenaga yang banyak, karena nantinya malah akan kehabisan nafas
dan mengalami kelelahan jika tenaga dikeluarkan sejak awal. Tenaga dimaksimalkan justru pada saat menjelang garis finish. Lari jarak jauh atau maraton menjadi salah satu olahraga yang populer, membuat perlombaan maraton sering diadakan dan peminatnya pun kian bertambah. Sebab, maraton menjadi favorit masyarakat karena dianggap bisa menantang adrenalin dan mengukur kekuatan para pesertanya. Untuk jarak tempuhnya sendiri, lari maraton biasanya mulai dari jarak 3 km, 5 km, hingga 10 km. Yang tentunya akan diakhiri dengan rasa letih yang luar biasa. Sehingga tak heran jika nama lari ini dinamakan sebagai maraton. Lari estafet dalam satu grup pada umumnya terdiri dari 4 orang pelari yang dilakukan secara bergantian. Teknis dalam melakukan estafet ini yaitu semua peserta menempati posisi dalam lintasannya masing-masing. Lalu, pelari pertama akan berlari secepat mungkin dan kemudian memberikan tongkat kedua dan seterusnya hingga mencapai garis finish. Terdapat sebuah area yang mempunyai zona 20 meter di mana pergantian pelari serta penyerahan tongkat hanya dapat dilakukan di dalam zona tersebut. Jika tidak berada di dalam zona tersebut, maka otomatis regu yang melanggar peraturan akan langsung didiskualifikasi. Nomor lari estafet yang diperlombakan biasanya mempunyai jarak 4 kali 100 meter atau 4 kali 400 meter. Teknik yang bisa dipelajari dalam melakukan olahraga lari. Yang pertama, untuk lari jarak jauh, putra 10 km, 20 km, sedangkan putri 5-10 km. Yang pertama ada teknik dasar start seperti teknik berdiri, teknik dasar saat melakukan lari. Yang selanjutnya ada teknik melewati garis finish. Selanjutnya ada teknik untuk lari jarak pendek, putra 100 meter, 200 dan 400, sedangkan putri 100, 200 dan 400. Yang bisa dipelajari yaitu teknik melakukan lari jarak pendek dengan start jongkok, lalu sikap tubuh saat berlari. Selanjutnya, teknik lari jarak menengah, putra 800 meter, 1500 meter, 3000 meter, special choose, sedangkan putri 800, 1500, dan 3000. Dan bisa dipelajari teknik start berdiri. Selanjutnya, ada lari estafet untuk putra 4 kali 100 meter, 4 kali 400 meter, sedangkan putri 4 kali 100 meter, dan 4 kali 400 meter. Teknik start jongkok untuk pelari pertama dan start berdiri untuk pelari selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Dipa Septianugraha, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.